Ada orang yang kebingungan bagaimana cara yang benar ketika ingin mengubur kucing yang mati, baik mati karena kecelakaan atau mati karena faktor yang lain. Yang penting untuk kita pahami di sini adalah bahwa kucing termasuk di antara binatang yang tidak halal untuk dimakan. Karena termasuk di antara binatang yang buas dan dia memangsa dengan menggunakan taringnya. Yang ini disebut oleh Nabi SAW salah satu di antara binatang yang haram untuk dikonsumsi. Karena itu kucing haram dimakan. Baik, berangkat dari pemahaman bahwa kucing adalah binatang yang haram dimakan, maka ketika kucing itu mati dengan cara apapun, statusnya adalah bangkai. Ketika kucing mati dengan cara apapun, maka statusnya adalah bangkai. Baik dengan cara disembelih, atau dengan cara dia mengalami kecelakaan, atau karena faktor yang lain. Statusnya adalah bangkai. Ada definisi bangkai yang disebutkan oleh para ulama. Mereka menyebutkan bahwa al-maitatu syar'an, bangkai dalam definisi syariat adalah ma mata bi ghairi dzakatin. Sesuatu yang mati, binatang yang mati tanpa melalui sembelihan secara syar'i. Definisi ini disebutkan dalam Ahkamul Quran Al-Jassas, juga dalam Misbahul Munir karya Al-Fayyumi dan yang lainnya, termasuk juga tafsir Al-Baqarah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahumullah. Nah, kita memahami bahwa binatang kucing dia mati meskipun disembelih karena dia binatang yang haram dimakan, maka statusnya adalah bangkai. Oleh karena ini adalah bangkai, maka ketika kita menemukan kucing yang mati, berarti sama dengan kita memberlakukan bangkai binatang yang lainnya. Dan bangkai itu statusnya najis, bagian yang basah darinya. Kalau yang kering tidak najis, kalau yang basah najis. Misalnya Anda terkena darahnya, atau terkena dagingnya, atau bagian apapun yang basah dari bangkai tersebut, maka status dari cairan ini atau bagian yang basah ini adalah bangkai atau najis yang harus dibersihkan. Baik, lalu bagaimana cara mengubur bangkai ini? Caranya cukup kemudian digali tanah lalu ditaruh dan diuruk, sudah. Apakah perlu dikasih kafan, Mbak? Tidak perlu. Apakah perlu dimandikan? Tidak perlu. Perlu nggak dikasih minyak wangi dan seterusnya? Tidak perlu. Tidak ada aktivitas khusus yang harus dilakukan, apalagi dihadapkan ke arah kiblat, kemudian sebagaimana layaknya jenazah manusia. Tidak demikian. Karena binatang dengan manusia perlakuannya berbeda. Karena itu untuk bangkai seperti ini, binatang yang mati, meskipun kita tahu bahwasanya kucing ini mungkin kita sayangi, tapi ketika dia mati, dia ditangani sebagaimana binatang yang lainnya. Cukup Anda kubur di tanah apapun, tanpa harus di pemakaman, tidak harus di tanah kuburan, dan kemudian diuruk, selesai. Baik. Dan yang penting untuk diperhatikan adalah Anda hindari ancaman yang diberikan oleh Nabi SAW dalam hadis ini. Hadis riwayat Muslim. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ittaqul la'anain, waspadalah terhadap dua sumber laknat. Qalu, maka para sahabat bertanya, wa mal la'anani ya Rasulullah, apa yang dimaksud dengan dua sumber laknat itu ya Rasulullah? Qala, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, alladzi yatakhalla fi tariqin nas au fi dhillihim, yaitu orang yang buang hajat fi tariqin nas, di jalan yang sering dilewati masyarakat, au fi dhillihim, atau di tempat yang di situ banyak dipakai orang untuk berteduh. Misalnya di bawah pohon, di bawah atau di dalam misalnya gardu ronda, atau di tempat-tempat yang terkadang di situ banyak orang kumpul. Kenapa disebut sebagai sumber laknat? Karena orang ini menaruh najis di situ dan bikin bau, ganggu banyak orang. Karena itu, bagi Anda yang berurusan dengan bangkai apapun, baik bangkai kucing, bangkai tikus, dan seterusnya, jangan ditaruh di jalan.
pelanggaran yang paling banyak terjadi di masyarakat adalah naruh bangkai tikus di tengah jalan. Anggapan dia apa? Ini bangkai nanti akan dilindes sama kendaraan, terus tepes ya, dia jadi apa? Jadi tipis, kemudian mengering, hilang. Itu nggak hilang, tapi kemudian berangsur-angsur bulunya lepas satu demi satu, lalu dia diterpa angin sehingga menyatu dengan udara, bisa jadi ditiup angin ke arah kita, ke arah orang lain, lalu dihirup dalam nafas seseorang dan jadi sumber penyakit. Wallahu alam, kadang ada orang yang buang bangkai tikus di tengah jalan. Ini orang apa nggak mikir kalau ini berbahaya bagi yang lain. Nabi SAW mengingatkan, ittaqul la'anain, waspadai dengan dua sumber laknat. Sehingga bisa jadi ketika ada orang yang lewat, dia akan mencela dan mendoakan keburukan bagi orang yang membuangnya itu. Baik bangkai tikus maupun bangkai kucing maupun bangkai yang lainnya. Maka Anda yang berurusan dengan ini, yang menabrak maupun yang punya bangkai di rumah, rapikan dengan baik, tangani dengan baik, kubur, dan jangan dibiarkan di tengah jalan. Agar kita menghindari potensi doa buruk yang diucapkan oleh orang yang terganggu dengan keberadaan bangkai itu. Demikian, semoga bermanfaat.